Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Quratul Ayun, NIM 18104100028 dari kelas PIAUD A6. Di sini saya akan menjelaskan desain setting kelas indoor. Yang pertama itu ada jenis ruangan desain setting kelas indoor. Di antaranya yang pertama ada ruang kelas. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruang kelas adalah syarat utama pengadaan sebuah sekolah. Namun kondisi berbeda di era Miftahul-Huda. Ruang kelasnya itu sudah ideal meskipun dalam satu ruang kelas dibagi menjadi dua kelas menggunakan SCAD karena keterbatasan ruangan. Akan tetapi dalam ruang kelas tersebut sudah rapi, baik, indah, terstruktur, dan sudah sesuai dengan tema pembelajaran, dan pewarnaan dindingnya sudah bagus. Yang kedua itu ada ruang perpustakaan. Menurut Mariana menyatakan bahwa perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Namun kondisi berbeda di era Miftahul-Huda, ruang perpustakaannya itu tidak ada dan dikarenakan keterbatasan ruangan sehingga ruang perpustakaannya itu kurang ideal. Yang ketiga ada ruang tidur. Mariana menyatakan bahwa ruang tidur atau ruang istirahat ini sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang sehari penuh atau full day school. Namun kondisi berbeda di RA Miftahul-Huda. Ruang tidur di RA Miftahul-Huda kurang ideal karena baru mempunyai ruang tidur tersendiri disebabkan keterbatasan ruangan. Ruang tidur di RA Miftahul-Huda itu dijadikan satu dengan ruang kantor. Dan yang keempat itu ada ruang makan. Mariana menyatakan bahwa prinsip umum yang harus diperhatikan adalah bahwa pada dasarnya tempat makan itu harus terang, menyenangkan, dan tidak pengap. Namun kondisi berbeda di era Miftahul-Huda, ruang makannya itu tidak ada karena keterbatasan ruangan. Biasanya anak kalau sedang makan bersama itu di dalam ruang kelas dan di luar ruang kelas. Yang kelima itu ada ruang gudang. Menurut Mariana menyatakan bahwa gudang dibutuhkan untuk menyimpan beberapa barang yang harus tersimpan di dalam ruangan yang tertutup dan aman, seperti bahan-bahan pembersih, obat, media pengajaran, catatan-catatan bisnis, dan barang-barang pribadi para guru atau tenaga pendidik lainnya. Namun kondisi berbeda di era Miftahul-Huda, ruang gudangnya itu kurang ideal karena ruang gudangnya kurang rapi dalam penempatan barangnya. Selanjutnya itu ada prinsip umum desain setting kelas indoor. Yang pertama itu ada arah ruangan. Arah ruangan desain setting kelas indoor menurut Mariana menyatakan bahwa ruang kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas lega dan bebas. Namun kondisi di era Miftahul-Huda, arah ruangannya itu berbentuk L dan sudah menghadap datangnya udara dan cahaya yang masuk keluar ke ruang tersebut, dan ventilasi atau jendelanya itu sudah sesuai sehingga anak sudah merasa nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua itu ada ukuran ruangan. Menurut Mariana menyatakan bahwa ukuran ruangan itu 105 cm kuadrat per anak dianggap cukup untuk usia 2-3 tahun. Untuk usia 4-6 tahun ukurannya itu 120-180 cm kuadrat per anak akan lebih mencukupi. Namun kondisi berbeda di era Miftahul-Huda, ukuran ruangannya malah tidak ideal karena keterbatasan lahan sehingga menjadi anak kurang leluasa dalam melakukan proses pembelajaran. Dan murid di era Miftahul-Huda itu sangat banyak sehingga dalam satu kelas itu dijadikan dua kelas. Dalam kondisi seperti ini seharusnya itu guru melakukan beberapa tindakan seperti kalau ada dana itu menambah ruangan kelas agar proses pembelajarannya itu lebih nyaman. Yang ketiga itu ada atap dan langit-langit. Menurut Mariana menyatakan bahwa struktur bangunan atap TK yang ideal adalah yang memiliki ketinggian yang berbeda. Namun kondisi di era Miftahul-Huda itu kurang ideal karena atap dengan langitnya itu ukurannya itu sama
memiliki ketinggian yang sama sehingga kurang ideal. Namun atap dengan lainnya itu sudah ada hiasannya sehingga itu anak lebih nyaman atau lebih menarik dalam melakukan proses pembelajarannya. Yang keempat itu ada penataan dinding. Menurut Mariana menyatakan bahwa dinding itu dalam menyusun dan penataan ruangan, dalam pemilihan warna dinding itu intensitas cahayanya merupakan satu kriteria yang sangat diperhatikan atau yang sangat penting dalam penataan dinding. Namun kondisi di RMTUD sudah ideal karena penataan dindingnya itu sudah sesuai atau warnanya dinding sudah menyatu dengan intensitas cahaya, dan di setiap dindingnya itu diberi hiasan seperti ada gambar hewan, ada gambar tanaman, dan lain sebagainya. Yang kelima itu lantai. Menurut Mariana menyatakan bahwa pada umumnya anak-anak itu cenderung lebih rentan mengalami kecelakaan. Namun kondisi berbeda di RMTUD. Lantainya itu tidak ada karpetnya sehingga anak kalau jatuh itu bahaya sekali kalau terluka. Seharusnya di RMTUD itu memberikan karpet karena karpet itu bisa menyerap suara. Kalau di dalam ruang kelas itu ada sedang kayak ribut, terus keganggu dengan kelas lain, itu bisa menggunakan karpet. Itu gunanya untuk menyerap suara. Selanjutnya yaitu penataan ruangan dan perlengkapan desain setting kelas indoor. Yang pertama itu ada ukuran anak sebagai standar. Yang kedua itu ada pentingnya ruangan yang rapi. Yang ketiga itu ada mempertimbangkan lalu lintas orang merencanakan suatu ruangan kelas. Yang keempat itu ada memisahkan ruangan yang ribut dengan ruangan yang rapi. Yang kelima itu ada kelas dan area luar harus bersih dan rapi dan menyenangkan. Yang keenam itu penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Yang ketujuh cara penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Yang kedelapan itu memahami tujuan dan media yang dipergunakan. Kondisi di RMTUD itu sudah sesuai karena penataan ruangan dan perlengkapannya itu sudah ada yang ideal. Akan tetapi yang kurang ideal itu pemisahan ruangan yang ribut dengan ruangan yang rapi, karena terkadang itu di kelas itu kan ada anak yang ribut, ada anak yang pendiam, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu suasana psikologi yang kondusif di setting kelas indoor. Yang pertama itu ada kontrol lingkungan. Menurut Mariana, kontrol lingkungan menyatakan bahwa suatu pertimbangan penting dalam mengkonstruksi fasilitas pendidikan anak usia dini adalah kontrol lingkungan, termasuk penerangan, suhu udara, ventilasi, dan akustis. Yang kedua itu keamanan. Guru itu harus bertanggung jawab untuk mengawasi bangunan, ruangan, dan keamanan tempat bermain, dan melatih anak-anak untuk menggunakan bahan-bahan dan peralatan secara aman. Keselamatan anak itu selalu menjadi prioritas utama. Dan yang ketiga itu ada kenyamanan. Guru bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak dapat menggunakan tempat untuk belajar dan bermain dengan mudah dan cukup nyaman. Yang keempat itu ada daya tarik. Sebuah lingkungan belajar yang menarik memiliki potensi yang besar dalam membantu kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran. Suatu lingkungan yang belajar yang menarik adalah lingkungan yang dapat menarik perasaan dan pikiran anak serta memacu rasa ingin tahu anak. Segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut, mulai dari bentuk, warna, pola, tekstur, rancangan, pewaringan, dan suara memberikan dukungan dalam menciptakan rasa keindahan dan daya tarik lingkungan. Yang kelima itu ada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Guru itu harus membantu kepedulian anak-anak terhadap pelajaran dan lingkungan hidup mereka. Sebagai bagian dari tanggung jawab belajar, anak-anak harus didukung untuk menyimpan barang-barang ke tempat asalnya. Ini juga merupakan kesempatan bagi anak untuk belajar mengklasifikasi, menyusun, dan meningkatkan kemampuan membacanya.
apabila tempat penyimpanannya itu diberi label atau tulisan seperti rak buku itu diberi label agar anak itu bisa belajar membaca. Yang keenam itu ada pengaturan akustis. Pengaturan akustis atau suara adalah tantangan tersendiri bagi pihak sekolah. Meskipun guru tidak dapat mengatur sebagai besar permukaan kelas yang telah permanen dibangun, mereka bisa dan harus memberikan pengajaran tentang pengaturan suara. Yang ketujuh itu ada penerangan. Penerangan merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut besarnya jumlah waktu yang dihabiskan anak untuk tugas-tugas virtual. Selain itu, hampir 1/5 dari anak-anak memiliki kemampuan visual. Pencahayaan tidak hanya mempengaruhi keadaan fisik, namun juga memiliki pengaruh terhadap psikologi dan keindahan ruangan. Yang kedelapan itu ada suhu udara dan ventilasi. Iklim ruang kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi anak-anak. Jika anak merasa kurang nyaman dengan suhu ruangan, konsentrasi dan perhatian mereka akan beralih tersita oleh ketidaknyamanan fisik mereka. Jika hal itu terjadi, maka pembelajarannya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, sirkulasi udara dan kondisi jendela sangat penting. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.